Persilahkan kepada penanya selanjutnya dari ibu-ibu. Ini sudah siap berdiri ya Sofyan ya. Ini dengan ibu siapa dan dari majelis taklim mana, boleh perkenalan dulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Majelis Hikmatul Ummahat Al-Hikmah Kemayoran Jakarta Pusat. Pertanyaan saya untuk Ustazah Syifa. Setiap tahun baru, setiap kita melewati tahun baru, kita pasti punya resolusi untuk menjadi yang lebih baik di tahun ini, Ustazah. Nah, tapi sebagai kaum wanita, terus terang banyak cobaan dan gangguan supaya kita bisa istiqomah lebih baik dari tahun kemarin. Nah, pertanyaan saya, mohon tips dan amalan, mungkin Ustazah bisa bagikan ke kita, supaya kita tetap istiqomah, fokus untuk hijrah lebih baik di tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesifik sebagai perempuan gimana biar bisa fokus? Silahkan Langsung dijawab oleh Ustazah Syifa, silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sesama perempuan pertanyaannya ya. Kita setiap tahun baru, mau tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masehi, pasti ada manifestasi bahasa anak Gen Z sekarang. Harapan, ekspektasi, cita-cita yang akan datang. Tahun baru 1447 Hijriyah, contoh yang belum nikah, saya harus nikah. Yang belum punya anak, saya harus punya anak. Yang belum punya rumah, saya harus punya rumah. Yang belum menutup aurat, tahun depan saya harus menutup aurat. Nah, itu kan salah satu cita-cita. Ya, perubahan, harapan di tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana kiat kita sebagai seorang perempuan? Karena nyatanya memang kalau pengen hancur satu negara, satu kelompok, satu keluarga, yang paling gampang untuk dihancurkan adalah perempuannya dulu. Tahun berapa? 2025, 1447, lihat bagaimana keadaan perempuannya. Maka perempuan ini jadi imadul bilad, tiang negara. Dan kita kalau pengen lebih mudah untuk berhijrah, merealisasikan, mendapatkan apa yang kita cita-citakan, hatta itu hal baik di tahun yang akan datang, pertama yang harus dilakukan adalah self talk, bahasa orang Kemayoran ya. Betul nggak Bu Haji? Apa artinya? Ngomong sendiri. Introspeksi diri, self talk itu ngobrol sama diri sendiri. Saya mau tanya deh, maaf ya, punten bapak-bapak, saya nanya ke ibu-ibu ya. Ibu-ibu demen nggak kalau ngaca? Di mana-mana ngaca ya, spion mobil orang, spion motor, kaca mobil, almar'ah kalmir'ah. Jadi perempuan itu nggak bisa lepas dari cermin. Setiap ngaca pernah nggak kita self talk, ngobrol sama diri sendiri, muhasabah. Jangan ngaca kita cuman melihat kira-kira lipstik saya udah bener apa belum ya, alis saya masih bengkok udah lurus apa belum ya. Bukan cuman itu, tapi ngobrol. Wahai hamba Allah, engkau yang diciptakan. Apa tujuanmu di sini? Itu namanya ma'rifatun nafas. Jadi sebelum kita ma'rifatullah, mengenal Allah, kenalin dulu diri kita sendiri. Tujuan kamu apa? Berapa lama lagi sih kamu hidup? Takutnya besok ajal kamu datang. Yuk perbaiki diri, ngobrol, muhasabah. Dan muhasabah itu sebenarnya jangan cuman dilakukan kalau cuman ngaca, atau di tahun baru Islam saja semalam, tahun baru Islam. Ibu-ibu yang tadinya nggak pernah sholat tahajud, akhirnya 12 rakaat bangun. Ya, istighfar ribuan kali, astagfirullah ya Allah, tahun baru Islam. Bukan cuma di tahun baru Islam, tapi bagaimana muhasabah ini bisa dilakukan setiap hari, setiap ba'da sholat, setiap malam. Suami saya Bu, saya punya suami alhamdulillah laki-laki. Ya. Suami saya pernah dakwah di salah satu kota, itu ada yang wafat ya, DKM masjidnya, wafatnya hari Jumat, lagi jadi imam sholat Jumat, lagi sujud sholat Jumat, Masya Allah. Itu tanda husnul khotimah ya. Kita iri semua sama kematian yang seperti itu. Nanya sama istrinya, Ustazah apa nih kiat-kiat Pak Kiai Ustadz dulu selama hidupnya. Ternyata beliau itu tiap malam gak bakal tidur sebelum nangis dulu muhasabah. Ini pesan Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Coba timbang dulu amal kamu, kritik diri kamu sebelum ngeritik orang. Kita lebih mudah ngeritik orang. Kemarin Idul Kurban kita datang ke pemotongan penyembelihan hewan.
Ya, kita nggak kurban, tapi mulut kita nyinyir sama orang. Shh, kenapa? Kambing siapa tuh yang kurus bener katanya. Punya Pak Haji itu sama Bu Haji itu. Ih, kalau saya emang nggak mau, saya tuh kurban kurus begitu. Udah nggak beramal, nggak kurban, ngomongin orang. Maka mari sama-sama muhasabah, ngobrol sama diri sendiri, dan sering timbang apa yang kurang dari diri kita. Insya Allah itu cara memperbaiki diri kita di tahun baru yang akan datang. Mudah-mudahan kita jadi orang yang beruntung dan lebih baik lagi. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah Syifa menjadi introspeksi dan juga perenungan bagi kita semuanya untuk semakin dan rajin untuk bermuhasabah pada diri sendiri. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen ulama menjawab, di mana guru-guru kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damai_TV1. Namun kami juga akan berikan satu kesempatan kepada jamaah bapak-bapak, karena dari tadi ibu-ibu semua. Betul sekali, Mas. Ada kesempatan untuk bapak-bapak yang nanti bertanya kepada guru-guru kita. Namun usai jeda berikut ini pemirsa, jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.